para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Sayyidina Abu Bakar Umar wa Utsman Ali Sayyidina Hasan al-Husain Fatimah Zahra Sayyidi Jilani wa Ghazali Imam Syafi'i Hanafi Maliki Hambali Rabi Jamil Fuqaha Hadisin wal Qurra wal Mufassirin bi masyariqil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Isa Bakim Qaddam Muhammad wali wali asuli Abu ajmain summa ila arwahi walidina matina wa ajdadina masyayina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamu yu'li darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrari man walihim wa ulumihim barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimallahu ta'ala wa man nafa bilum biddaraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 40 ya. Adabul istiqdadi ay at-tahayyu lisa iris salawati yang bagi ayut labu antas ta'idda li salati zuhri qabla zawali patukud dimal kailulatu ay naumu fi nisfin nahari wahia sunnatun fi ghairi yaumil jumu'ati wa in kana laka qiyamun fil laili ay sholatit tahajjudi wahia sholatut tatawu'i fil laili ba'dan naumi wala hadda li adadi rakaatihi li qaulihi sallallahu alaihi wasallama li Abi Dzarrin as-salatu khairu mawdu'in istaksara au aqalla rawahu Ibnu Hibban wal Hakim ay as-salatu afdalu syai'in mawdu'in ay masru'in minal mandubati. Ya, lanjutan bacaan kita ya sampai kepada ya persiapan untuk sholat zuhur nih ya, setelah ya siap dari awal nih ya, dari mulai sholat subuh dari fajar terus sampai terbit matahari ya, dan sampai ya kepada ya waktu zuhur nih. Nah ya, sebelum masuk zuhur ya dianjurkan kita untuk mensiapkan diri ya buat sholat zuhur nih. Nah di sini adabul istidadnya, ini bab ya menjelaskan tentang adab persiapan ya gitu. Istidad ay tahayyu ya, atau istidad tahayyu siap gitu. Apa lisa iris salawati, ini persiapan untuk seluruh sholat ya, jadi bukan sholat zuhur aja ya, nanti seluruh sholat tuh begini ya sebaiknya. Nah mana tuh? Nah di sini katakan yan bagi sebaiknya ya ayut labur dituntut gitu ya gitu antas ta'idda li sholati zuhri qabla zawali ya, dituntut ya bahwa kamu siap untuk sholat zuhur qabla zawali, sebelum gelincir matahari, artinya sebelum masuk waktu zuhur ya. Jadi ya nah dianjurkan ya, disuruhin dituntut tuh kamu udah siap ya buat sholat zuhur sebelum masuk waktu zuhur ya, karena kalau zawal itu udah masuk waktu zuhur ya. Jadi dituntut nih ya, dianjurin supaya ya nah kerjain tuh, siapin buat sholat zuhur sebelum masuk waktu zuhur gitu ya. Nah ya, jadi jangan udah masuk gitu ya.
karena ini termasuk juga satu kerjaan yang bagus tuh ya, sebelum masuk waktu ya, setiap waktu begitu ya. Jadi bukan waktu zuhur aja ya, ini dari awalnya. Nah gitu, nanti setiap waktu tuh begitu ya. Jadi sebelum masuk waktu kita udah siap, karena itu termasuk ribat ya. Ribat artinya nungguin waktu ya, itu dapat nilai pahala seperti orang yang ya dalam ya perjuangan ya sabilillah tuh ya, kalau dia itu nungguin ribat itu ya, termasuk ya gitu. Nah apa tuh yang disiapkan ya gitu. Nah patukut dimal qailulah tuh, maka hendaklah dia dahulukan qailulah tuh ya gitu kan ya. Jadi sebelumnya dia tuh untuk sholat zuhur, nah ya, nah jadi sebelumnya tuh qailulah dulu. Qailulah artinya an-namu fi nisfin nahari, yaitu tidur di tengah hari ya gitu. Jadi sebelumnya umpama habis duha dah ya, habis selesai duha ya, jam berapa ya, 9-10 dah kan gitu. Nah buat siapa nih, buat siap buat bayang zuhur. Nah ya, nah qailulah dulu dah, tidur dulu, tidur siang gitu ya. Emang qailulah ini ada dua, ada qailulah sebelum waktu zuhur, ada qailulah yang sesudah zuhur gitu ya gitu. Boleh tuh dua-duanya ya dikerjain ya gitu ya. Jadi sebelum zuhur ya, namanya qailulah juga sebelum zuhur ya. Kenapa tidur sebelum zuhur? Itu untuk menutupi kekurangan tidur kita ya di malam hari ya, di malam hari gitu ya. Karena di malam hari kita nggak tidur tuh, begadang tahajud gitu, nah tidurlah ya gitu sebelum zuhur. Nah kalau sesudah zuhur itu untuk persiapan ya di malam hari gitu ya, supaya jadi kita nggak ngantuk, nggak lemas, nggak capek gitu. Nah itu ya, jadi ada keseimbangan ya di dalam apa kita melaksanakan ibadah tuh. Jadi nggak maksain diri, nggak apa tuh ya, nyeksa diri ya. Karena yang Nabi kata inna li ainika hakun ya gitu, wali jasadika hakun gitu ya. Mata kita punya hak ya, badan kita semua nggak punya hak gitu ya. Jadi ya disiapin dah gitu ya. Nah sebelum itu supaya ya sehat gitu kita dalam melaksanakan ibadah, jadi enak gitu. Nah itu ya, jadi sebelumnya tuh zuhur ya, nah ya kita diutamakan tuh qailulah gitu ya. Arti qailulah ay naumu fi nisfin nahari, tidur di tengah hari gitu. Wahia sunnatun, ini tidur di tengah hari ini hukumnya sunat ya, kita kerjain dapat pahala ya, bukannya apa nih, bukannya mubah, tidur yang mubah. Kalau tidur yang mubah kan yang tidur kapan aja tuh ya, yang bebas gitu ya, yang nggak ada tujuan apa gitu ya. Ini sunnah karena kita mau tahajud atau juga buat ngisi tahajud gitu ya. Nah fi ghairi yaumil jumu'ati, tapi jangan hari Jumat. Kalau hari Jumat nggak sembahyang Jumat tar ya gitu ya. Kalau luar hari Jumat nih ya, kalau hari Jumat ya kita tidur jam 10 ya. Nah, lewat jam apa udah selesai Jumat ntar kan gitu ya. Nah ya, jadi kalau lain hari Jumat boleh tuh tidur sebelum zuhur gitu. Kalau hari Jumat jangan ya, usahain tuh ya jangan sampai ya ketinggalan Jumat gitu. Nah ini disunatkan tuh ya, tidur qailulah ini in kana laka qiyamun filaili ya, kalau kamu tuh ada kerjaan, ada tugas ya bangun malam ya. Jadi kalau kita tuh begadang di waktu malam, bangun malam, nah jadi disunahkan siangnya tidur kita ya. Ini kalau yang bangun malam. Nah ya, fi qiyamil lail artinya bangun malam di sini ngapain ya? Ya bukan nonton bola, bukan gitu ya. Nah ya, qiyamul lail di sini artinya sholatut tahajudi ya, yaitu sholat tahajud gitu ya. Jadi sembahyang tuh di tengah malam sholat tahajud. Sholat tahajud itu sholat habis bangun tidur. Wahia sholatut tatawwi'i fil laili ba'da naum, itu yang namanya sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu sholat sunat di malam hari sesudah tidur. Kalau belum tidur belum namanya tahajud, qiyamul lail aja gitu namanya ya, bangun malam. Nah kalau udah tidur, biar kata tidurnya sedikit juga ngelayap aja dah gitu
nah itu udah jadi, nggak perlu tidurnya banyak gitu ya. Nah ya tahajud, nah tahajud ini ya bisa juga di awal waktu ya, bisa di tengah, bisa di akhir gitu ya. Nah di awal waktu mana, masih sore tuh ya, umpama kita habis sholat isya dah ya, habis sholat isya, nah ya kita apa tuh ngantuk, dia tidur ya, kira jam 9 bangun ya, nah kita sholat, itu udah tahajud ya. Kenapa? Udah sholat isya dan udah tidur gitu ya, itu namanya tahajud gitu ya. Nah ya itu ya, di apa ya, di awal waktu tuh, awal malam. Nah atau di tengah malam ya, tengah malam ya masih sekitar jam 12-an dah sunuh, tengah malam tuh ya. Nah gitu. Nah tapi yang bagus tahajud itu di akhir malam ya, sulusul akhir ya, sepertiga malamnya tuh ya. Kayak kita kalau sekarang nih subuh jam 4 ya, ntar jam 2:30 dah gitu ya. Nah itu di akhir malam dah tuh ya, 2:30 gitu ya, jam 3 gitu. Nah itu di akhir malam dah gitu, karena kadang subuhnya jam 4 kan gitu ya. Nah kalau subuhnya jam 5 sih ya, nah itu ya bisa jam 4 masih puas itu, 3:30 tuh ya. Jadi itu yang dikatakan tahajud tuh, sholatul lail atau sholat tahajud, yaitu sholat yang dilaksanakan, sholat sunat yang dilaksanakan di malam hari sesudah tidur. Sholat apaan? Pokoknya sholat sunat ya, biar kata qobli ba'diyah atau qobliyah tuh ya, qobliyah isya, umpama kita tidur tadi belum bayang qobliyah ba'diyah isya, nah kemudian bangun tidur kita sembahyang tuh ba'diyah isya, itu udah dapat tahajud ya. Jadi kalau tahajud itu nggak ada sholatnya, yang namanya tuh usolli sunata tahajud gitu. Jadi kalau kerjain sholat apaan aja itu udah masuk nilai tahajud gitu ya. Jadi nggak ada tuh sholat yang khusus tuh usolli sunata tahajud gitu ya. Jadi sholat apaan aja, sholat sunat, sholat apa aja tuh, bahkan ya sholat kodok aja kalau kita kerjain tuh sesudah tidur itu dapat nilai tahajud gitu ya. Nah ya itu ya, jadi biar ngerti nih pengertian tahajud tuh apaan gitu ya. Iya, syaratnya udah sholat isya sama ya tidur gitu. Kalau tidur ya belum tidur ya nggak jadi, nggak ada tahajud. Atau juga udah tidur tapi belum sembahyang isya ya, jadi nggak tahajud juga. Jadi syaratnya 2 gitu ya. Udah sholat dulu gitu, nah ya isya tuh, nah ba'diyahnya belum kita kerjain, ngantuk banget, udah tidur. Nah ntar kita bangun yang ba'diyah isya, nah itu udah namanya tahajud udah ya, udah sholat tahajud gitu ya. Nah ya, jadi yang namanya sholat tahajud itu jadi sholat apaan aja, sholat sunat apa aja ya, dikerjain sesudah sholat isya dan sholat tidur itu dapat nilai tahajud. Jadi kita nggak perlu niatin tuh usolli sunata tahajud, enggak, ya nggak ada gitu ya. Cukup udah sholatnya usolli sunata ba'diyah isya, umpama kita belum sholat, atau sholat witir kita belum sholat, nah itu kita sholat witir, tahajud udah masuk. Kalau kita sembahyang sunat tahajud gitu, umpama usolli sunata tahajud, ya witirnya nggak dapat ya, ba'diyahnya ya enggak gitu. Kalau umpama gitu kita belum sembahyang isya nih, belum sembahyang sunat ba'diyah isya, atau belum sembahyang sunat witir, nah sekarang kita sholli sunat tahajud, ya jadi tahajud tapi witirnya kagak dapet. Kalau kita kerjain witir, tahajud masuk ya, karena tahajud itu sholat mutlak yang yang bisa masuk kemana aja, jadi nggak perlu diniatin ya gitu ya, gitu ya. Nah tuh ya gitu teman, tuh nama istilah gitu ini. Nah gitu ya, wilaili ba'da naumi. Nah wala hadda li adadi rakaatihi, dan nggak ada bilangan rakaatnya, nggak ada batas bilangan rakaatnya. Sholat tahajud itu ya, sholat malam itu bilangan rakaatnya berapa terserah ya gitu ya. Ada yang sholat nyampe 1000 rakaat kan ya, yang 500 rakaat, 1000 rakaat, yang 300, yang 100 gitu ya. Nah alhamdulillah kita 2 juga enggak. Kalau surah bebas aja. Oh surah bebas juga gitu ya, gitu ya. Ada yang sholat tahajud tuh, dia tuh bayang qiyamul lail ya. Kalau dia qiyamul lail itu dibayang 2 rakaat, nah ya, tapi ya sampai subuh tuh
Nah, yang dibaca apaan? Ya, pertama rakaat pertama hatam Quran, ya dari Alhamdulillah sampai ke Rabbil Nas ya, itu hatam kan? Ya, ya gitu. Nah, terus yang rakaat kedua dibaca kulhu tuh, ya 120.000. Gitu ya. Nah, gitu ya. Bayang cuma 2 rakaat, ya, tapi banyakan ya isinya gitu. Kalau kita kan banyakan kerjaannya, isinya kagak dikit gitu ya. Nah, terserah dah tuh, tinggal ngatur ya gimana tuh gitu ya. Nah, ya karena emang sholat malam itu bagusnya tulul kunut. Yang namanya sholat tahajud sholat malam itu bagusnya tulul kunut. Tulul kunut tuh artinya lama dirinya gitu ya. Ya afdalus sholat tuh ya, itu tulul kunut. Nabi kata ya, sholat yang paling bagus yaitu yang dirinya lama. Dirinya lama artinya baca surahnya panjang-panjang gitu ya, surahnya jangan yang pendek-pendek gitu ya. Nah, itulah yang dikatakan sholat tahajud. Jadi nggak ada batas nih bilangan rokaatnya seapa-seapa ya, terserah mau 2 rokaat boleh gitu ya. Nah ya mau 100 rokaat ya silakan ya, bahkan sampai ada yang 1000 rokaat tuh ya. Nah itu ya kayak Imam Zainul Abidin, nah itu dia sembayangnya 1000 rokaat tuh tiap malam. Nah ya, Rabi'atul Adawiyah dalam riwayat, nah dia tuh ya sembayangnya 500 rakaat ya tiap malam, sembayang sunnah ya. Nah ya gitu ya. Habib Abdullah Al-Haddad itu katanya dia 100 rakaat gitu ya, Habib Abdullah Al-Haddad gitu ya. Nah dia tuh kerjain 100 rakaat tuh ya, bayangnya tuh gitu ya. Gitu ini jangan ratibnya doang dibaca, wirdul latif dibaca. Nah kerjaan itu contoh gitu, ini wirdul latifnya ya. Nah gitu hanya itu mau apa tuh mau ratibnya gitu. Nah lihat tuh sholatnya gitu, sholatnya di sholat sunat tuh Habib Abdullah Al-Haddad tuh 100 rakaat ya tiap malam. Nah itu contoh gitu ya. Ini baca wirid latifnya doang, wirid latif ya, sama apa ya, nah, ya sama apa tuh sama latif haddad ya. Nah, karena di situ ada apa tuh ya, ada anjuran gitu, siapa yang baca bakal jadi gini kan gitu kan. Nah gitu ya. Nah, ada motivasi dorongan ini gitu. Nah gitu. Nah kalau sholatnya kan kagak gitu, pada nggak mau ngikutin ya, ikutin sholatnya gitu ya. Gimana tuh sholatnya dia tuh Habib Abdullah Haddad tuh. Nah dia tuh sampai kerjain tuh sholat ya, nah 100 rakaat tuh ya tiap malam gitu, dibangun gitu ya. Nah gitu ya. Nah tuh buat sholat apa tuh ya, sholat apa ya, sholat tahajud ya. Jadi nggak dibatasin bilangan rakaat ya, karena apa? Berdasarkan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzarrin kepada Abu Dzar nih. Nabi bilang kepada Abu Dzar begini, as-sholatu khairu maudu'in. Salat itu adalah sebaik-baiknya perbuatan gitu ya. Nah ya, salat itu adalah sebaik-baiknya perbuatan, kerjaan. Jadi salat apaan aja ya itu ya, jadi kerjaan yang paling bagus gitu ya, yang ada nilainya tuh, gerakan-gerakan kita tuh ada nilainya kalau kita salat gitu ya. Nah gitu, kalau kita sholat tuh kita rukuk, kita sujud, kita diam, kita duduk, kita apa, derek, bangun, bergerak, itu ada nilainya semua gitu ya, kerjaan tuh yang ada nilainya. Nah kalau yang lain kan kagak nilainya ya gitu ya, kita jalan sono kaki ke sono nggak ada nilainya gitu, olahraga iya main gerah doang kan gitu ya. Nah ya kalau sholat tuh ya kita derek, bangun, duduk lagi, naik lagi. Nah itu ada kerjaan, ucapan yang kita ucapin ya. Nah gitu. Hanya kalau kita sholat tuh biar terisi dengan zikir kan gitu. Jadi gerakan kita itu terisi dengan zikir, jangan kosong gitu. Udah gerakannya tuh ada nilai, diisi lagi dengan zikir. Hanya kalau kita sholat tuh bangun dari atas tuh, dari bawah ya, bangun dari bawah gitu naik ke atas, itu kan panjang tuh. Ya, nah itu biar terisi, jangan sampai baca takbirnya tuh Allahu Akbar pendek ke sono, kagak ada isinya, kosong. Jangan, kalau bisa tuh dipanjangin, jadi Allahu Akbar ya baris sono gitu ya, biar terisi. Waktu turun gitu juga ya, habis sami Allah dan hamidah ya, Rabbana lakal hamdu kan. Nah terus Allahu Akbar sampai jidat kita tuh gitu ya. Yang kosong ini kan baru banyak kan yang kosong gitu, Allahu Akbar pendek banget
ya gitu ya. Jadi kosong tuh gerakan kita, nggak kosong apa tuh dari tiada zikir. Ya benar sih, gerakannya ada pahalanya udah gitu karena gerakan dalam sholat, tapi kan bagusnya kan terisi dengan zikir gitu ya. Jangan kosong daripada zikir, karena as-sholat tuh ya ad-du'a, sholat itu adalah doa ya. Nah ya, jadi kita isi tuh gitu ya. Nah gitu tuh. Nah itu Rasulullah bilang tuh kepada Abu Dzar ya, gitu, as-sholatu khairu maudu'in, sholat itu ya sebaik-baiknya gerakan kerjaan, istaksir au aqall ya, silahkan kamu memperbanyak atau juga mempersedikit ya. Jadi kan Nabi mau banyak mau dikit silahkan ya, karena kerjaan yang paling bagus adalah sholat. Gerakan yang gerakan lagi hadis yang lain tuh khairul harakati as-sholah ya gitu. Di sini as-sholatu khairu maudu'in ya, sholat ini sebaik-baiknya kerjaan. Nah hadis yang lain Nabi kata ya khairul harakah as-sholah, sebaik-baiknya gerakan itu adalah sholat ya. Jadi kalau kita sholat kita bergerak itu gerakan yang ada nilainya ya. Beda kalau kita jalan tuh, jalan pagi sono ya, belum tentu ada nilainya ya, apalagi niatnya beda ya, buat apaan kan gitu ya. Tuh gitu ya, Nabi bilang istaksir au aqalla ya, silakan memperbanyak atau sedikit ya, karena kerjaan yang bagus nih tuh ya. Nah jadi itu gitu ya. Nah disunatkan, jadi sebelumnya kita sholat zuhur nih ya qailula dulu dah ya gitu. Karena kalau kita qaulila ya karena kita tuh bangun malam ya gitu, karena kita bangun malam ngantuk siangnya, nah tidurlah gitu ya. Nah rawahu Ibnu Hibban wal Hakim, telah meriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Hibban dan Hakim, Imam Hakim ya. Wala ya ai sholatu afdalu syai'in maudu'in, artinya sholat itu seabdal-abdalnya sesuatu perbuatan, ai masru'in minal mandubat, artinya suatu kerjaan yang disunatkan ya, yang dianjurin gitu ya. Itu tuh artinya as-sholatu khairu maudu'in ai masru'in minal mandubat, yang disyariatkan ya gitu, artinya masuk dalam bilangan agama ya gitu ya gitu. Nah ya, jadi dianjurin tuh buat orang yang ya qiyamul lail ya, tahajud di malam, siangnya dia qailulah gitu. Au sahara ya gitu bipatilha ya gitu. Au sahara bipatilha ay arika bil khairi, atau juga dia ya gitu enggak qiyamul lail tapi dia begadang ya di malam hari ya gitu ya. Sahara tuh ya begadang ay arika ya gitu ya, begadang bil khairi di dalam kebaikan. Dia enggak sholat ya, enggak tahajud, tapi dia begadang di malam untuk kebaikan. Ngapain ya gitu ya, ronde ansip nggak apa-apa ya, karena itu kan jaga kebaikan kan, jaga keamanan apa gitu kan ya gitu ya. Nah gitu ya, bil khairi itu ya minaz zikri, baik dia enggak apa tuh di begadang karena berzikir ya, enggak sholat kan dizikir aja karena punya ya punya wiridan tuh ya yang harus diselesaikan ya dalam satu malam gitu. Ini buat orang-orang ahli tarekat nih ya, tarekat ya, nah gitu yang harus baca apa tuh, baca zikir sekian ribu kayak gitu kan, nggak boleh tidur. Nah itu jadi dia gadangin kan dibaca, umpama dari jam berapa tuh, dari habis sholat isya nah sampai subuh dah tuh baru habis gitu. Nah itu ya orang-orang yang punya zikir seperti itu, nah itulah dia nggak banyak sholat tuh, dia zikir aja lah, zikir aja, baca umpama la ilaha illallah atau apa kalimat yang disuruh baca tuh oleh masyaihnya tuh, gurunya ya. Nah itu dibaca tuh sampai subuh gitu. Nah kan begadang dia, nah siangnya dia boleh tidur tuh qailullah gitu, karena malamnya begadang. Minazikri tuh wa mutalaatil kutub, atau juga dia malamnya dia begadang ya apa tuh baca kitab ya, pelajaran kitab nih buat anak-anak santri ya gitu ya, anak-anak santri nih. Nah gitu ya, dia nggak banyak sholatnya apa ya, nah anak santri nah dia baca tuh kitab ya, baca dari awal sampai akhir ya biar habis semalaman begitu ya. Kalau anak santri tuh kudu doyan kitab gitu ya.
jangan nggak doyan kitab gitu ya. Anak-anak pelajar tuh ya mesti doyan kitab ya, artinya tuh dia aus lah sama kitab nih, kitab ini baca gitu ya. Kalau bisa kan dibaca nih kitab yang macam yang begini ya, dibaca semalaman biar habis gitu, ntar tukar lagi malam besok apalagi kan gitu. Atau juga di ngapal-ngapal tuh bait-bait ya, kaidah-kaidah ya, nah, nahu apa semua, nah itu ya ngapalin ya, ngapal alfiah, ngapal imriti, ngapalnya tamimah apa semua tuh ilmu alat gitu ya, johar maknun apa semua ya diapalin gitu. Nah itu ya begadang. Nah siangnya dia boleh tidur tuh qailulah ya, karena malamnya tuh mutalaatul kutub ya, baca kitab tuh. Bihaitsu law lam tanam tastagil bi khairin ya gitu. Bihaitsu law lam tanam tastagil bi khairin, yang sekiranya dia nggak tidur dia itu sibuk dengan kebaikan. Jadi nggak tidur tapi sibuknya dengan kebaikan apaan aja ya gitu ya. Dia apa tuh ya, dia nggak tidur nih ngapain, jahit. Nah iya ya, habis besok mau dibawa gitu ya gitu, belum selesai. Nah dia harus kerja dah tuh di apa tuh di malam ya, terus dah dijahit dah ya, besok mau dibawa. Nah itu kan kebaikan kan, apalagi emang niat buat apa tuh, buat maisha kan ya, nyari duit kan gitu ya. Dijahit tuh, dijahit, dipotong atau ngelipetin, nah itu ya dibegadang tuh gitu, sama nilainya ya. Orang yang nggak ngapa-ngapain ya sholat ya, tadi kan yang sholat tahajud kan yang nggak ada lain, nggak kena kerjaan yang lain kan, dia ngapain? Sholat sembahyang lah, gitu. Nah kalau yang pesantren, anak santri, nah ngapain? Masa dia mau sholat mulu? Jangan, anak santri, ya ngapain? Kitab doyan makanannya, gitu. Ya juga jangan zikir, jangan zikir. Anak santri zikir mulu, kagak kapan baca kitabnya, gitu. Ya. Anak santri itu mesti ya pegangnya baca kitab dah ya, kaidah-kaidah apa tuh ya. Nah itu di gadang tuh ya, zikir sekedar perlu aja. Habis sholat dikit udah gitu ya. Sholat jugaan ya, sekedar sholat yang ya muakadah aja gitu, udah. Habis itu ngapain kerjaannya, udah nggak ada yang lain ya, temennya kitab gitu ya, gitu ya temennya ya itu. Jadi dia selalu tuh anak santri, anak apa ya, temennya mau orang gago. Ini kan orang gagu nih, itu dia ngomong aja di sendiri, dia nggak bawa, ini ngomong aja dibaca gitu. Hanya kalau orang yang banyak makan kitab nggak bisa ngomong jadinya, ya karena dia bergaulnya mah orang gagu itu. Nah kalau dia nggak ngomong bergaul sama orang gagu ya ngoceh mulu. Itu ya, ini orang yang tukang baca kitab tuh nggak bisa ngomong kan gitu, disuruh pidato kagak bisa. Ya kenapa emang dia? Ya gaulnya begini. Gitu ya bisa gitu. Coba yang nggak bergaulnya begini emang di tukang gaul ngomong mulu bisa ya, temu aja tuh omongan ya, buat yang lucu-lucu. Nah kalau di kita kan nggak ada yang lucu gitu. Ngomong dibajar tuh tiap hari, tiap ini begini aja gitu ya. Nah itu ya, nah ya tuh ya. Jadi dia kalau nggak dia tidur, nah dia sibuk dengan kebaikan apaan aja yang kiranya bawa manfaat dia tuh di dunia atau akhirat. Sampai lagi dua-duanya, dunia juga dan akhirat juga tuh ya, kayak dikerja, dijahit, dimotong, di apa ya, ngelipetin. Nah itu kan buat dunia akhirat, artinya buat dia tuh keperluan maishahnya dia dan juga buat akhiratnya dia ya, dibuat apa tuh ya. Nah biaya yang nanti didapetin hasil ya dari kerjanya dia kan buat apa, nah ya kepentingan ya akhiratnya dia. Nah itu ya yang seperti itu kita ya. Nah takwi khairin. Nah pain napiha, maka sesungguhnya pada qailulata, itu pada qailulah nih, ma'unatun ala qiyamil laili, karena qailulah ini membantu dia tuh untuk bangun malam ya. Jadi kalau kita qailulah nanti bangun malam kita tuh enak gitu ya, jadi mudah, gampang ya kan. Kalau kita apa, kalau siang gitu kita kerja capek gitu ya, begadang malam, nah kadang siang nggak tidur, besok ntar malamnya kita mau bangun juga gimana tuh, berat jadinya. Ini bagi orang-orang yang apa tuh, yang qiyamul lail tuh begadang malam, nah jadi biar ada istirahatnya siang gitu. Mau tidur kayak nggak tidur kayak, itu namanya udah qailulah gitu ya.
gitu ya, dikagak bisa tidur jadi tiduran aja. Tiduran, nah kan istirahat namanya. Enak ini, ntar gua bangun dia malam, enak jadinya karena udah istirahat. Nah kalau nggak istirahat kan, ya begitu bangun malam habis pada pegel apa semua ya badannya. Nah gitu ya. Nah ya maunatun tuh ala qiyamil lail. Kama annabi sahuri maunatan ala siyamin nahari. Sama bandingannya seperti dia nyaur itu untuk membantu puasa di siang hari. Ya, kalau kita tuh nyaur itu tujuannya apa? Supaya siang hari kita kuat. Ya kita dianjurin, disunahkan oleh Nabi tuh sahur. Kalau kita puasa, ya mau puasa sunat kayak puasa wajib kayak, ya Nabi suruh tasaharu fa'in nafi suhuri barokah. Nabi katanya nyaurlah kamu ya, karena makanan sahur itu membuat berkah. Artinya bisa kita bantu kita siang tuh ya, bisa ya untuk kuat jadinya puasa. Gitu. Kalau kita nggak nyaur kan bisa punya alasan, ngapa lu nggak puasa gitu ya, gitu nggak nyaur. Gitu ya. Nah kalau nyaur kan nggak punya alasan, ya gitu ya. Nah tuh ya nyaur tuh ya, jadi supaya buat kuat siang tuh bandingannya. Jadi kalau kita orang yang bangun malam, begadang malam, siangnya ya qailula. Nah kalau orang yang puasa malamnya harus nyaur buat bantu gitu ya. Nah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istainu bil qailulati ala qiyamil laili wa bisahuri ala siyamin nahari. Ya, Nabi bersabda nih dalam hadisnya, Nabi kata istainu bil qailulati, carilah pertolongan dengan qailula ya ala qiyamil laili, atas bangunnya malam ya. Jadi kalau kita bangun malam, nah kita cari bantuan tuh untuk qiyamul untuk qailulah, buat mudah bangun malam. Nah wabi sahuri, dan dengan nyaur ya ala siyamin nahari, atas puasa di siang hari. Nah kalau puasa di siang hari, malamnya usahain nyaur gitu ya. Nah ya wabit tamri wazabidi, ya boleh nyaur tuh dengan korma atau kismis ala bardisitai, atas dinginnya musim dingin ya. Kalau musim dingin tuh, nah bagusnya kita nyaurnya yang panas gitu ya, makanan yang panas ya, kayak korma kan panas tuh ya gitu ya, karena dingin kan, musim dingin. Nah zabib ya, kismis gitu, nah itu kan dari anggur dia, nah kan panas juga. Nah jadi kalau musim dingin, nah nyaurnya pakai yang ya nilainya agak panas. Nah kalau musim panas ya yang agak dingin gitu ya. Emang Rasulullah anjurin gitu ya, jangan panas mau yang panas lagi ya, ya jadi sakit perut gitu. Yang dingin lagi, musim dingin es mulu. Gitu ya, jadi sakit perut juga, jangan ya tuh ya. Jadi qailula dan nyaur itu dia anjurin ya gitu ya. Rasulullah tuh dalam hadis yang lain ya gitu, tasaharu walau bijur atil ma'i, nyaurlah kamu sekalipun dengan seteguk air ya. Jadi gitu ya, jangan nggak nyaur ya, nah sekedar minum doangan udah, itu udah nyaur namanya. Dan juga qailula begitu juga ya, dalam hadis Nabi kata tuh nam walau ala ra'sil ghanam, Nabi kata tuh tidur kamu sekalipun di atas kepala kambing gitu. Artinya tuh ya, kita sambil kita ngangon kambing ya, kita gunakan kesempatan untuk ya tidur di situ. Kambing kita angon sono pada nyari makan apa gitu, nah kita kesempatan tiduran situ. Nah itu namanya itu yang dikata nam walau ala ra'sil ghanam ya, tidurlah kamu tuh qailula ya sekalipun di atas kepala kambing. Nah ya gitu, tasaharu walau bijur atimain, nyaur sekalipun dengan seteguk air gitu ya. Jadi jangan kagak gitu ya. Nah itu Rasulullah bilang gitu. Rawahu Abu Daud, ini hadis riwayat Abu Daud ya, gitu hadis sahih. Doa ya. Nah, wal qailulatu min ghairi qiyamil laili kasahuri min ghairi siyamin bin nahari ya.
Qailulah nggak bangun malam, kita nggak bangun malam, nggak ya betul tahajud malam, siang kita qailulah. Itu bandingannya sama seperti nyaur nggak puasa. Sama gitu. Malam nyaur gitu, ya jam 3, jam 4 dibangun dimakan, siangnya ya nah nggak puasa. Kan jelek gitu ya. Nah gitu, nah ya gitu juga tidur siang. Kok lu tidur siang apa emang malam begadang? Kagak gitu. Ya, jangan. Nah kalau ditidur malamnya begadang kan di apa tuh di ibadat apa kan tadi, nah ditidur pantas juga orang kata gitu. Wah ditidur tuh ya karena apa malam ya mulail gitu. Nah semalam dia apa tuh dia apa di nyaur ya karena siangnya di puasa gitu ya. Nah gitu ya, jadi tuh ya, nah ya gitu, jadi qailulah nih tampak bangun malam gitu ya, qailulah nih tampak bangun malam bandingannya kasahuri ya seperti nyaur wapi ba'din nusahi pada sebagian kitab mengatakan tasahuri seperti nyaur min ghairi siyamin nahari tampak puasa di siang hari, nyaur tapi enggak puasa jelek gitu ya. Nah minum faiza kulta ya apabila kamu bilang apa bukannya kulta ya kilta ya kop ya gitu, faiza kilta ya gitu. Ini kalimat dari kola ya, jadi nanti beda fi'il mudhari'nya. Kola yakilu kailulatan, kola yakulu kaulan gitu ya. Nah gitu, hanya dulu ada apa tuh? Ada satu teka-teki, ada pertanyaan itu ya, ngarang dalam pesantren ya, man qala tahta sajarah batala wudu'uhu gitu. Ya, gitu. Ya bener gak tuh? Ya gitu ya, man qala tahta sajarah ya gitu ya. Nah, batala wudu'uhu. Nah, kalau qala diartikan qala yaqulu itu ngomong, ya kagak enggak batal. Ya orang yang ngomong di bawah pohonan batal gak wudunya? Ya kagak. Nanya kolanya di sini bukannya kola yakulu, kola yakilu kailulatan. Siapa yang tidur di bawah pohon batal gak wudunya? Ya batal kan gitu. Ya karena itu kalimat kola fi'il mudhari' ya fi'il madi. Ya nanti lihat fi'il mudhari'nya apakah kola yakulu apa kola yakilu. Ya gitu, kalau qala yakilu berarti kailulah tidur siang gitu ya. Jadi man qala tahta syajarah batala wudu'uhu, siapa orang yang tidur di bawah pohon batal wudunya. Tapi kalau qala arti yakulu ngomong nggak batal gitu ya. Nah itu ya, jadi wa iza kilta tuh bikasri qaf gitu, apabila kamu tidur di siang hari ainim tapi waktu zahirati, kamu tidur di waktu siang pajtahid maka usahain ya gitu, ijtihad tuh usahain antas taikiza aitatanabaha qabla zawali, usahain kamu bangun sebelum zuhur. Jadi kalau kita tidurnya tuh sebelumnya zuhur ya qailulahnya, jadi usahainnya sebelum zuhur udah bangun ya. Zuhur jam berapa? Kok sekarang kan jam 11.40. Nah gitu ya. Nah ya 11.40 ya, jam 11-an udah bangun dah ya, persiapan buat zuhur gitu. Kita tidur jam 10 umpama. Nah ya jam 10. Nah ya jam ya paling lambat setengah 12 dah. Ya itu jangan udah mepet kan ya, kalau kita mandi dulu uduk apa ya, nah ya kedeket-deketan ya, ini jam 11-an dah gitu ya, kita bangun dah buat persiapan untuk sholat zuhur gitu. Kalau kita tidurnya nih ya sebelum zuhur, jadi jangan sampai kita bangun udah zuhur ya. Kalau bangunnya udah zuhur nanti ketinggalan untuk sholat jamaah gitu ya gitu. Nah jadi kalau kamu tidur tuh di waktu hari pajtahid antas taikita aitatanabaha qabla zawali, kamu usahain ya kamu bangun ya gitu sebelum gelincir matahari, artinya sebelum zuhur nih. Biqadril istidadi li sholati, sekedar persiapan untuk sholat ya. Jadi kita siapin dah tuh sebelum masuk waktu sholat, kita udah siap gitu. Ini nilainya pahalanya lebih gede daripada udah masuk sholat
ya, karena ada apa tuh, ada 3 macam kerjaan, ya, yang apa tuh, yang nilainya kerjaannya sunat tapi nilainya mengatasi melebihi daripada yang wajib, gitu ya. Nah ya seperti ini ya, jadi siap sebelum masuk waktu, ya kita udah siap tuh, ya udah wudhu, udah apa semua udah rapi, udah masuk waktu, itu nilainya sunat, ya kerjaannya sunat tuh, tapi nilainya melebihi daripada yang wajib. Nah kalau yang udah wajib tuh, kalau udah masuk waktu kita wudhu, kita siap, itu memang udah wajib. Iya, kalau udah masuk waktu kan gitu wajib, udah wajib sholat kan. Nah kita mesti wudhu, mesti apa, siap kan gitu kalau udah masuk waktu. Nah tapi kalau belum masuk waktu tuh, itu hanya sunnah kan. Nah ini kerjaan yang sunnah melebihi daripada yang wajib, gitu ya. Tuh ya. Nah yang kedua ya, kerjaan yang sunnah lebih dari yang wajib apa? Memberi salam. Beri salam kan hukumnya memberi salam sunnah, jawabnya wajib. Nah ya, jadi beri salam itu nilainya lebih afdol, lebih apa, nilainya lebih tinggi daripada jawabnya. Ya kita beri salam nih, ya gitu kan. Ya sunat hukumnya. Nah tapi yang jawab wajib, nilainya gedean ya yang beri salam, yang sunnah. Nah yang ketiga ya, kerjaan yang sunat tuh ya lebih baik daripada yang apa ya, yang wajib, yaitu menolong orang, membantu orang yang butuh, gitu ya, sebelumnya dia minta, ya gitu. Jadi ada orang nih kita tahu dia butuh gitu, ya kita kasih duluan, gitu. Jangan sampai dia udah minta, kalau udah minta berarti dia udah wajib kita kasih, gitu. Nah ya, jadi ngasih duluan tuh, sebelumnya dia minta, gitu ya. Umpama dah kita ada teman kita datang gitu, atau orang yang kita kenal yang apa kan, nah enggak atau apa datang nih, kita tahu dia emang nggak mampu, nggak ngapa dah ya, kita jangan pakai nungguin ini, kita ajak ngobrol-ngobrol, ya udah buru-buru, jangan sampai dia ngomong. Kalau dia ngomong kan berarti udah minta gitu ya. Nah udah begitu, ini yang kita tahu kita kasih, unjukin aja udah nih, nah gitu ya, gitu. Nah itu nilainya tuh lebih ya gede ya dibanding daripada dia udah minta. Kalau udah minta kan berarti udah wajib gitu nolong gitu. Nah ya kalau dia belum minta ya berarti kan belum, sunnah aja gitu ya. Jangan kita nungguin, ntar kalau diminta sih gua kasih gitu, jangan, itu pahalanya kecilan. Ini kan kalau yang kita tahu nih ya, kelihatannya wah ini emang kan kita bisa kenalin dah ya, orang yang apa nih dibutuh di ngapa gitu, nah tahuan dah ya, kita kasih aja duluan nih gitu ya. Nah itulah ya 3 kerjaan tuh yang sunnah tapi nilainya lebih tinggi tuh kita ya. Nah ya, jadi kita istiqdad nih ya, menyiapin waktu tuh buat sholat, itu hukumnya tuh lebih ya, pahalanya lebih gede ya, sunnah tapi nilainya tinggi. Nah ya kita usahakan datu pajtahid tuh ya gitu. Nah biqadril istiqdadi li shalah ya, bima zakarahul musannif biqaulihi, dengan apa yang dikatakan oleh pengarang nih ya, dengan perkataannya nih gitu. Wa tatawaddoa, dan hendaklah kamu wudhu datu ya, siapin nih buat sholat nih, mau sholat zuhur ya, hendaklah kamu wudhu datu tawaddo ya. Wa tahdurul masjidah, dan kamu hadir ke masjid. Udah selesai kita wudhu rapi, nah jalan dah ke masjid gitu ya. Nah, ai qabla dukhuli waqti sholati, artinya sebelum masuk waktu sholat kita datang ke masjid, jangan udah waktu sholat ya, gitu. Jadi udah azan tuh kan udah waktu sholat baru kita jalan, jangan. Kalau bisa sebelum azan ya kita datang duluan dah ya. Kita persiapannya dah tuh kudu agak lamaan dikit kan ya, kayak zuhur sekarang kan 11.40 ya, jam 11-an dah ya kita udah bangun, kita apa tuh, mungkin kita mandi, kita apa kan gitu, nah siap dah, nah jalan dah ke masjid ya. Apalagi yang agak jauh dikit kan, yang deket sih ya gampangan gitu ya, kayak Jami Sunuk masjid kan jauh jalan, iya gitu. Nah jalan dah dia jam sekitar jam 11 seperempat kan udah mesti jalan gitu ya, datang dari sini mungkin masih ada waktu 5 menit 10 menit, nah itulah yang bagus begitu, duduk kita sini ya. Nah gitu ya, tawadhu adul masjid ai qabla dukhuli waktu sholat, sebelum masuk waktu sholat nih. Fa inna zalika min fadailil a'mal, karena kerjaan seperti itu termasuk kerjaan yang paling afdol tuh ya, paling bagus. Wa illam tanam, kalau kamu nggak tidur nih
ya sekarang kita nggak tidur nih siang gitu. Walam tastagil bil kasbi, dan juga nggak ada kesibukan kerja. Nah, wastaghalta bis sholati wa zikri, hendaklah kamu sibuk dengan sholat atau zikir. Ya, jadi kalau kita nggak tidur ngapain itu? Nah, ya sholat dah. Kalau nggak sholat zikir tuh, ya nungguin waktu zuhur tuh, gitu ya. Nah, ya gitu. Ya, zuhur tuh ya bisolati wa zikri. Fa huwa afdalu, itu juga termasuk yang afdal tuh. Auqatin nahari, itu termasuk waktu yang paling bagus di waktu siang hari. Li'annahu waktu ghaflatin nas, karena waktu itu tuh ya antara waktu duha ke waktu zuhur itu waktu dalam keadaan orang lagi lalai. Ya, orang kan lagi pada sibuk lalai. Ya kan kalau jam-jam begini kan jam 10 ke zuhur tuh nggak ada orang di masjid kan? Ya, ada orang nggak? Nah, nggak bisa-bisa masjid masih dikunci. Gitu, ya, itu nggak ada orang. Kenapa? Orang lagi pada sibuk, yang di pasar, di mana, di kerja kamu gitu kan. Hanya kita nyempetin diri, ya datanglah ke masjid. Ya, kalau nggak ke masjid ya di rumah, ya kita zikir, kita sholat sunat tuh, ya begitu. Ya, nah ya kalau emang nggak ada kerjaan, itu ya ngisi waktu nih, gitu ya. Nah, tuh ya min fadail amal. Wa ilam tanam tuh kalau kamu nggak tidur lam walam tastagil bil kasbi, nggak sibuk dengan kerjaan, wastaghalta bis sholati wa zikri bahwa afdalu auqatin nahar, kamu sibuk dengan apa tuh salat atau zikir, itulah paling afdal waktu di siang hari. Li'annahu waktu ghaflatin nas, karena itu waktu orang-orang lalai anillahi ta'ala, dari Allah Ta'ala gitu ya. Jadi orang-orang lagi pada sibuk yono kemarin tuh waktu duha ya, waktu zuhur tuh, nah itu kita sibuk untuk zikir apa semua, itu nilainya kita dapat nilai itu sebilangan orang yang lupa sama Allah. Berapa banyak orang yang lupa pada saat itu sama Allah, kita zikir gitu, kita dapat nilai segitu bilangannya ya, banyak kan itu ya. Kayaknya kalau kita di pasar tuh ya orang banyak apa gitu, kita sibuk tuh dengan zikir, kita ngapa gitu, itu dapat bilangan orang yang sepasar tuh, yang siapa tuh, yang pada lalai nggak inget tuh gitu. Nah ya kalau kita di rumah di masjid begini, nah itu senilai bilangan orang-orang yang kagak inget tuh gitu ya sama Allah tuh. Nah gitu ya. Ya gitu ya, anin nasi itu waplatinas anilai ta'ala wastighalu ya gitu ya. Nah, wastighalihim bihumumid dunya, mereka itu apa tuh lalai daripada Allah itu karena mereka itu sibuk untuk kepentingan dunia. Kaza fil Ihya, begitulah dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah gitu ya. Nah begitu kita sampai nih, kita hadir ke masjid, waktu sholli tahiyatul masjidi, sholatlah kamu di masjid tahiyatul masjid. Jadi kita datang dari rumah ke masjid, nah belum waktu zuhur kan, nah masuk sembahyang tahiyatul masjid ya. Udah apa tuh kan, udah punya wudu, udah apa kan dari rumah, nah masuk ke masjid sembahyang tahiyatul masjid tuh. Nah watan tazirul muazzina ya patujibahu, nah kamu tungguin tuh si muazzin, kemudian kamu jawab azannya tuh gitu ya. Nah itulah ya, nih waktu kita isi istiqdad namanya ya. Jadi begitu kita masuk ke masjid, kita sholat 2 rakaat ya, sholat tahiyatul masjid. Nah habis itu nah kita tungguin azan dah tuh. Nah begitu azan, nah jawab dah tuh ya, jawab azan, karena jawab azan itu ya sangat penting ya, jangan kita lalaikan gitu ya, nilainya tinggi ya lewatnya gitu ya. Teman banyak orang pada lalai ya jawab azan nih itu ya. Yang kata Sayyidina Umar tuh, orang yang perempuan jawab azan aja dapat nilai 1 huruf 1 juta. Nah kalau orang laki 2 kali bandingan orang perempuan. Nah kalau orang perempuan dikasih kebaikannya 1 juta 1 huruf, kalau kita orang laki jawab azan ya berarti 2 juta ya. Hah? Kenapa ada bedanya? Ya iya kan, karena laki-laki gitu. Ini apa tuh? Ya gitu. Walid zakari mislu hazil
unsain, ya, dalam warisan begitu, ya, orang laki-laki dapat bagiannya 2 kali bagian orang perempuan. Nah, kalau orang perempuan aja jawab azan tuh satu huruf kebaikan, ya, dibalas sama Allah 1 juta. Nah, kalau orang laki, ya, lebihan lagi, gitu, ya. Nah, ya, jadi 2 juta kalau orang laki. Hanya sayang tuh kebaikan begitu. Nah, teman dikelabuin sama setan tuh, yang dikata adwaros setan tuh walahu dorotun, ya, apabila suara azan dikumandangkan di suara tuh orang azan, nah setan kabur, tapi setan kabur dia ninggalin kentutnya. Iya, setan begitu kabur tinggalin kentutnya, dikentutin kita nih yang ada di masjid mana gitu, dengan ada orang azan tuh kita di masjid di musola dikentutin sama setan, di jalan tuh setannya. Karena apa? Takut sama suara azan. Nah, kita dipengaruhi kentut setan. Ya, begitu orang azan ada aja tuh kegiatan kita. Ngapain orang azan kita wudhu sono jalan, kan nggak menjawab azan. Ntar kalau wudhu itu, ya, orang ya kagak jadi itu, ya. Nah, itulah jadi pengaruh tuh setan tuh kentut setan. Kita begitu orang azan kita ngobrol sini gitu, ada temen datang ngobrol aja kan gitu. Kalau enggak ada yang dibaca, ya, ada enggak apaan pegang sapu hari azan, ya, kagak dapat nilai yang gitu. Jadi kalau yang namanya tuh Adam itu kan azan itu panggilan Allah gitu, ya, kan itu, ya. Apabila tuh wa iza sami'tun nidaa fa ajib da'i Allah, kata Nabi tuh, ya, dalam hadisnya, apabila kamu dengar suara azan, ya, jawablah panggilan Allah, ya, gitu. Karena Allah tuh manggilnya, kita jangan itu adab kita kepada Allah tuh, ya, jawab ya bang sambil ngobrol, sambil kerja, sambil ini, jangan, ya, ini perlu kita siapin duluan tuh, ya, kita udah punya wudhu, udah ngapa duduk lah begini ada kiblat, nah, ya, kita tinggal menjawab. Nah, itulah yang dapat nilai gede begitu. Emang dipengaruhi setan, setan ya pinter lah pokoknya, apa aja itu, ya, diajak ngobrol lah kita, ada temen ajak ngobrol, atau tahu ada apa aneh yang kita ini gitu, kelihatan ada apa nih berantakan begini kan gitu, kan bisa dikerjain ntar kalau udah selesai, ya, ngapa pas orang lagi azan, ya, yang waktunya juga nggak lama kan, ya, paling ya 10 menit kan kita nungguin, diam dulu, ntar kalau mau beresin, mau nyapuin, mau ngapain gitu, mau ngobrol, ntar lah kalau udah selesai azan. Tapi itu emang kecerdikan, kepintaran setan tuh, jangan sampai kita dapat nilainya begitu tinggi gitu. Nah, kan kalau kita jawab azan tuh, huruf azan aja tuh dari awal sampai akhir berapa ratus huruf tuh, ya, ya, berapa tuh gitu. Nah, tuh kalau dikaliin jutaan aja dikali 2 juta, nah kalau 100 saja udah 200 juta ya. Wah, kalau duit itu aja Ami ditungguin dari subuh dikagak pulang, nyari dah gua kagak pulang gitu, buat duit 200 juta yang pama gitu, ya, agak kan, loh, itu pahala itu, ya, ntar di sono baru kita lihat gitu, ya, nyesel di sono, ya, balik lagi dah kagak bisa, gitu. Tuh kerjaan tuh, ya, dipengaruhin kita oleh setan tuh, pinternya setan begitu. Kalau dengar azan tuh, ya, gitu. Ini jangan sampai kita lagoh lalai itu kalau kita ada di masjid begini nih, ada orang azan, ya, kita. Nah, kalau azan di luar sih nggak ada, kita nggak dianjurkan untuk jawab. Kita yang diwajibkan tuh untuk jawab tuh Pak Ajib da'i Allah tuh, jawablah bagian Allah tuh, ya, yang di dalam nih, kita di dalam masjid ini nih, ya, habis selesai pengajian atau sebelum apa dah tuh, ada kita mau sholat berjamaah, kita ada di sini. Nah, itu yang diperhatiin, itu yang bisa, yang dianggap kita tuh kena, ya, kentutnya setan gitu, ya. Oh, yang kita dengar di luar sih, ya, kagak gitu, apa, ya, gitu, ya. Hah? Apa jawabnya? Ya, kagak mau ke masjid, ya, kan yang dapat nilai itu yang mau ke masjid, gitu, ya. Aja jangan sampai, ya, datang ke masjid itu udah orang udah gituan, udah sembahyang, gitu, ya, sebelumnya. Inilah, ya, nilainya tuh begitu tuh, kebaikan tuh, ya, Allah kasih tuh buat kita nih, buat umat, ya, buat hambanya begitu, macem-macem cara tuh supaya dapat kebaikan. Cuman kitanya aja, ya, yang gitu, ya, yang terlalu manja gitu, ya, dari kasih gini mau begini gitu, ya.
Nah, tuh ya gitu. Jadi ya kamu tungguin tuh, kamu sholat tahiyatul masjid, kamu tungguin azan, kemudian kamu jawab kama taqaddama tuh, sebagaimana telah terdahulu bayanu zalika, penjelasan yang demikian itu ya masalah azan sono ya gitu kullahu semuanya. Summa takumu ila ihya'i ma bainal azani wal iqamah, kemudian kamu diri bangun nih sholat nih untuk menghidupkan waktu antara azan dengan qomat. Ya habis azan jangan buru-buru qomat, kasih waktu ya gitu ya, karena itu ada hadis tuh ma bainal azani wal iqamah ya, itu doaun mustajabah ya, antara azan dan qomat di situ ada doa mustajabah. Ya, jadi begitu kita habis selesai azan tuh jangan buru-buru qomat. Ya, biar sholat dulu. Kalau nggak sholat, dizikir, ngapa doa di situ. Ya, gitu. Ini kebanyakan kita udah habis selesai azan langsung aja qomat lah. Ya, gitu. Ya, nggak kasih waktu. Padahal di situ nilai waktu tuh paling tinggi. Gitu ya. Itu yang Nabi bilang tuh ada doa mustajabah di situ. Ya, kita habis baca azan kan baca doa azan. Nabi itu kan kita tambahin tuh berarti Rabbik firli wali hidayah, tambahin lagi doa kita buat hajat kita apa semua boleh ya, teman diserobot sama tukang qomat iya gitu. Nah seharusnya kan kita udah dikasih waktu tuh jarak tuh, nah biar kita sholat dulu 2 rakaat qobliyah gitu kan, kalau ada yang sholat qobliyahnya tuh kan, nah gitu ya sembahyang dulu dah gitu. Nah habis itu kan kita berdoa ngapa udah selesai, nah baru qomat kan gitu ya. Ini udah main serobot aja karena nggak tahu nilai ya waktu yang paling berharga, paling yang mahal di situ. Kalau nggak kasih kesempatan kita ya kalau kita jamaah ya udah nggak kesempatan ya udah terakhir nggak ini ya kita ganti dan ntar gitu di akhir gitu ya. Iya kalau nggak ada kesempatan ya kudunya bijaksana tuh pimpinan ya, jangan buru-buru, jangan kasih gitu ya. Ini sunnah kan udah dibikinin kali tuh waktu gitu ya, dari azan ke qomat berapa menit tuh ya, 10 menit atau berapa gitu ya. Nah di Mekah aja sono lama pakai 20 menit lebih kan ya di Mekah ya, apalagi waktu-waktu begini nih panasnya apa gitu ya. Itu kalau zuhur tuh ya lama banget dah ya, waktu ini musim panas begini gitu. Nah subuh aja tuh lama doang, kita keburu ngantuk nungguin ya gitu. Nah, dikasih waktu tuh orang buat sholat, buat berdoa, buat apa. Kita sini yang nggak mau ngapa-ngapain ya, nggak ada kegiatan apa, udah buru-buru begitu qomat langsung azan langsung aja ya gitu. Selesai orang baca doa azan langsung qomat gitu. Jangan, itu waktu yang paling bagus itu ya, kita gunakan untuk berdoa itu gitu ya. Jadi di sini katanya kamu bangun tuh takumu ila ihya ima baina ya azan wal iqamah, yaitu hidupin waktu tuh ya untuk menghidupkan waktu antara azan dan qomat, jangan sampai kosong waktu itu ya. Nah ngapain tuh? Fatusolli arba'a raka'atin akibat zawali, maka kamu sholat 4 rakaat sesudah zuhur ya, sebelum zuhur nih, sesudah gelincir masuk waktu zuhur. Jadi habis azan nah kita sembahyang dah tuh qobliyah zuhur gitu 4 rakaat ya, jangan 2 gitu. Iya itu tuh ada hadis itu Nabi bilang man sholla arba'a raka'atin qabla zuhri haramallahu jasadahu alan niran ya, orang yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur Allah haramin jasadnya untuk tersentuh api neraka ya. Itu hadisnya sahih gitu ya, Nabi bilang tuh gitu, orang yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur qobliyah zuhur 4 rakaat itu dia nggak bakal ya tersentuh jasadnya api neraka ya. Kalau kita nggak tersentuh kan berarti selamat ya. Masih nggak mau kerjain di qomat aja langsung yoga tuh ya, badannya terpelihara dari ya. Nah, ya ini jaga ya 4 rakaat tuh ya. Ini qobliyah dulu enggak 4, ntar ba'diyahnya 4. Kalau zuhur kan gitu, qobliyahnya 4, ba'diyahnya 4 gitu ya. Jadi bukannya 2-2, bukan ya 4 gitu ya. Jadi qobliyahnya 4 ya, ba'diyahnya 4 gitu ya. Teman ada sebagian ulama membagi, ada yang mu'akad, ada ghair mu'akad gitu ya. Nah tapi ini ya ulama-ulama udah pokoknya 1 aja, jadiin 1 dah gitu ya, 4 rakaat. Nah gitu ya, bitaslimatin wahidatin, dengan sekali salam
boleh 4 rakaat langsung begitu. Atau juga kalau mazhab Syafi'i ini, kalau kita ini mazhab Syafi'i katanya itu annaha masna. Kalau mazhab Syafi'i itu yang bagusnya kita dua-dua. Jadi kalau 4 rakaat dua dulu, 2 salam, naik lagi 2 harus salam. Itu yang afdol. Ya, gitu. Jadi 4 rakaat nih dua-dua gitu. Nanti dia bangun lagi, naik lagi 2 lagi, 4. Tapi boleh sekaligus 4 aja. Boleh gitu. Nah, kasa irin nawafil sama seluruh salat-salat sunat gitu. Wa huwal ladzi sahha fil akhbari, ya inilah yang hadisnya sahih di dalam ya hadis ini katanya kaza fil ihya, ya begitu yang riwayatkan ya dijelaskan Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Nah, jadi kita tuh salat qobliyah zuhur ya 4 rakaat. Nah, surahnya apaan? Habib Abdullah Al-Haddad udah nyediain surahnya yang kita baca tuh untuk salat qobliyah zuhur, yaitu ya ayat kursi gitu. Ya, ayat kursi itu dari rakaat pertama sampai rakaat ke-4 gitu. Ya, jadi rakaat pertama kita baca ayat kursi sekali, udah ruku. Nah, ya naik lagi, baca lagi ayat kursi. Ya, ruku. Kan dua dah tuh. Mau salam dulu boleh, naik lagi. Nanti baca lagi ayat kursi, ya sama ya ayat kursi lagi. Ya tuh. Jadi kalau salat qobliyah itu surahnya tuh Habib Abdullah Al-Haddad tuh. Ya, nganjurin gitu. Ya. Ikutin, kalau kita ikutin Habib Abdullah Al-Haddad tuh. Iya. Tinggalan. Ya bilangin yang komat ntar belakangan dulu gitu. Kayak surahnya ketinggalan. Ya iya, ini kan karena kita ibadat bighairi ilmin. Iya, ibadatnya tanpa ilmu. Jadi karena ngikut-ngikutan aja, apaan yang dibaca nggak dipikirin. Jadi mau nyari untung kan kita ini tujuannya nyari untung. Kalau kerjaan yang namanya sunnah itu kan nyari untung. Ya, kita ini banyak kan udah jadi kaya sih Pak. Ini udah jadi orang kaya gitu, ya kaya pahala. Iya, gitu. Duit sih kagak. Cuman kaya pahala tuh artinya udah kaya dia. Karena apa? Dia ogah banyak-banyak. Orang kalau kaya kan nyari untung kan mau banyak-banyak. Tapi sih kalau duit biasanya kalau udah bikin banyak bikin gitu. Ini kayak pahala. Jadi nggak mau kebanyakan pahala. Gitu. Nah kan kalau kita kerjain begitu kan pahalanya banyakan. Ya. Gitu, ya. Aja. Ini udah pada kebanyakan pahala. Ya, takut ya. Gitu. Ya, takut luber. Gitu. Jangan ya. Kita yang namanya pahala tuh, kekayaan pahala ya perlu kita cari ya sebanyak-banyaknya. Nah, inilah kesempatan kita. Gitu kan habis bayang zuhur atau habis bayang qobliyah zuhur. Nah, ngapain dah tuh habis itu? Nah, surahnya tuh Habib Abdullah udah bikinin tuh. Ya, gitu. Yang bagus itu pilihan dia udah ikutin. Gitu, ya. Ya Rasulullah sih kagak, nggak suruhin begitu. Gitu, teman Habib Abdullah ini punya karena orang-orang yang seorang wali ya yang mempunyai tahu tuh ya penilaian yang bagus. Nah, itulah dia bikinin. Jadi kalau habis sholat zuhur, mau sholat sunat zuhur nih surahnya ayat kursi 4-4-nya. Gitu. Nah, dianjurin lagi tuh habis itu baca doa kan? Doa Nabi Adam tuh. Ya, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'zirati wa ta'lamu hajati fa'tini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faqbirli janbi. Terus Allahumma ini asaluka imanan itu ya. Ya itu doa itu baca tuh habis bayang qobliyah zuhur tuh. Ya, dibaca angkat tangan gitu. Kan waktunya waktu mustajabah itu. Gitu. Itu Nabi nganjurin suruh baca tuh doa Nabi Adam. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati itu. Gitu baca. Itu dalam keterangannya Nabi katanya tuh, ya Allah tuh waktu kasih ajarin Nabi Adam tuh baca begitu, ya itu Allah ampunin tuh dosa-dosa Nabi Adam semua, gitu. Nah kemudian Allah bilang tuh kepada Nabi Adam, anak cucu kamu yang baca doa kamu ini, saya akan giring kepada dia tuh dunia, ya gitu. Artinya tuh Allah kasih kepada kita dunia. Dunia tuh apa yang kita mau. Dunia kan bukannya duit doang kan. Itu apa aja alokasi kita ya. Nah kalau kita sih perlunya duit dah gitu ya. Nah alokasi tuh gitu ya, alokasi tuh giring tuh dunia katanya. Nah buat dia tuh ya sekalipun kita ogah katanya tuh dunia datang juga sama kita tuh kalau kita baca doa itu
Nabi Adam. Kita nggak mau kerjain, tapi ribut pada susah. Iya, ribut pada susah ya, nyari kerjaan susah, mau dagang gini sepi. Nah baca doanya kagak mau, ya nggak dikasih waktu tuh. Habis sembahyang zuhur udah langsung bayang ya, asal sembahyang sunat aja, asal aja, ya gitu. Udah itu kalau umat udah kapan mintanya? Ya kita kan suruh minta, Allah yang punya kan semua. Ya dunia kan punya Allah semua, kayak gitu. Yang mau, apalagi tuh dunia sama Allah nggak butuh. Dunia, ya siapa yang mau orang kasih, gitu, ya. Nah, ya, itu kita bacalah doa tuh, ya, doa Nabi Adam gitu, ya, biar tuh nanti Allah yang kirim kepada kita tuh dunia, ya, pada kita. Ini kita mau buru-buru mulu, jadinya akhirnya begini dah, ya, gitu. Jadi nggak keburu nih baca doa-doa begini, gitu, nggak ada kesempatan itu, ya. Nggak dikasih kesempatan kita buat berdoa. Hanya kalau di apa tuh di qobliyah tuh nggak kasih kesempatan, nanti di ba'diyahnya tuh ya kita baca juga, jangan nggak baca ya di ba'diyahnya gitu ya. Habis ba'diyahnya, tapi kalau qobliyahnya kan nggak keburu ya gitu ya. Nah kita baru sembahyang 2 rakaat aja udah dikomatin ya, belum kurang 2 yarin, nggak apa-apa, jangan pada kita ngerutu ya, kita nggak jadi sembahyang jamaah. Nanti habis bayang jamaah tuh bayang fardu, nah kita sembahyang sunat lagi, tambahin lagi tuh yang qobliyah 2 lagi. Tadi kan baru 2, nah kan tambahin 2 lagi. Nah jadi di ba'diyahnya jadi 6 gitu, yang 4, yang 2 tambahan yang qobliyah, ya yang 4 yang ba'diyahnya. Nah ya kita angkat tangan dah, kita minta itu. Wah, ya jangan ditinggal itu. Ya dianjurin sama Rasulullah tuh untuk baca gitu. Ulama-ulama juga semua nganjurin baca tuh sunat subuh, qobliyah subuh, asar dan zuhur. Baca. Di mana sih kalian itu? Hah? Di mana sih? Ada. Iya di buku manasik ada tuh doa di gituan apa tuh di makom Ibrahim. Nah, gitu kan. Waktu kita habis selesai tawaf sunat tawaf kan. Nah doanya itu Allah emang Nabi Adam doanya di situ. Ya Nabi Adam tuh dulu sebelumnya ada Ka'bah, jadi Nabi Adam tuh doanya di situ, kebetulan makom Nabi Ibrahim, gitu. Nah di situ Nabi Adam angkat. Ya kita lazimin dah, ya mudah-mudahan, ya nanti apa hajat kita itu ya Allah penuhin, gitu, ya, gitu. Yang dianjurin supaya baca kita nggak mau baca, gitu, ya. Inilah ya perlu ya ibadat tuh pakai ilmu, belajarin lah ya supaya kita dapat nilai. Nah kan kerjaan yang ringan upahnya gede, ini yang perlu kita cari gitu ya. Jangan kerjaannya banyak ya upahnya dikit. Ini jangan dibiasain yang begini. Itu sih kedal iseng aja boleh dah gitu ya, karena kekosongan ya arin dah kerjaannya dikit ya, kerjaannya banyak upahnya dikit, iseng aja dah ngisi waktu gitu, sekedar begitu. Nah kalau ada yang ya kerjaannya dikit tuh ya nilainya gede, nah itu yang perlu kita kejar ya buat keuntungan ya gitu. Apalagi yang namanya keuntungan akhirat, keuntungan dunia aja kita mesti cerdik begitu kan gitu ya, apalagi akhirat itu ya yang nggak bakal apa tuh ya puas-puasnya kita ya. Nah tuh ya, jadi begitu tuh sembahyang tuh 4 rakaat katanya, jadi boleh 1 salam, boleh juga 2 kali salam ya, jadi 2 gitu. Nah surahnya kayak tadi dah tuh ya, Habib Abdullah udah sediain ya, di sini sih kagak gitu. Nanya kita kudu cari lagi emang ada gak surahnya yang bagus. Nah ya Habib Abdullah bikinin ya gitu ya, nggak perlu kita apa tuh, nggak cukup kita baca kitab batuk aja kan begitu ya, dari sono ya kita baru dapat nanti informasi dari ini jadi ulama ini apaan tuh yang seharusnya bagus. Nah ntar kalau udah habis itu tuh, habis kita baca sunat, sholat sunat, ada wiridannya, bacaannya apaan lagi ya, cari lagi nanti ada ulama-ulama tuh kasih ini baca nih yang bagus kan gitu ya. Ya jangan kalau di sini kan enggak nih kan gitu ya. Jadi tuntunannya teman ya, sholat dah 4 rakaat ya gitu kan, boleh 4 langsung, boleh 2 tuh gitu ya tuh ya. Nah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatuluhunna hadhir rakaat, adalah Rasulullah SAW nih, dia itu sholat nih qobliyah zuhur 4 rakaat itu Rasulullah kerjainnya tuh lama
gitu. Ya lama, artinya surahnya panjang. Ya kayak ukuran kita dah baca ayat kursi dah, kalau ayat kursi kan lama gitu baca. Iya nggak bisa, jangan buru-buru. Ya gitu. Nah kalau kita kan banyak sunat nggak pakai apa? Nggak pakai surah. Iya dikata sunat dasaran. Ya udah sunat disunatin. Ya habis. Ya udah sunat disunatin lagi habis. Lagi kalau nyari untung masih dikit banget. Ya kalau bisa kan nyari untung biar gede gitu ya. Dikit banget kapan kayanya ya dia. Gitu ya. Ya gede yang untung ini banyak apa gitu ya. Inilah yang jadi susahnya gitu ya. Kita di masyarakat nih karena yang begini-begini nih kurang disampein, kurang dikasih. Jadi di teman rutin gituan aja adalah sholat jamaah udah habis itu udah bubar gitu ya. Seharusnya tuh bimbing kan ya buat begini supaya ini kan jadi cakep. Imaratul masjid juga kan jadi cakep, orang lihat sembayangnya rapi ngapa kan gitu ya, pelaksanaannya gitu ya. Itu ya apanya tuh? Baca Yasin ya ketinggalan. Nah baca kul huwallah aja ketinggalan, apalagi Yasin. Ya tapi sih boleh baca Yasin, Allahu Akbar gitu. Ya nggak apa-apa ya, boleh gitu loh. Apa nih bayang sunat zuhur baca surahnya Yasin. Ya gitu, bismillahirrahmanirrahim Yasin, Allahu Akbar. Nah iya gitu. Nanti apa rakaatnya 2 gitu aneh, kaf ha ya ain shad Allahu Akbar gitu. Ya nggak apa-apa ya, ntar gitu lagi nun gitu. Gitu ya. Kalau masih ada yang panjangan gitu ya. Tuh ya. Nah begitu tuh. Nah ya Rasulullah tuh sholatnya tuh lama tuh gitu ya, tuh luhunna ya. Rasulullah tuh panjangin, lamain, tawil hadhihi rakaat, ini rakaat katanya. Nah kenapa tuh Rasulullah tuh ya sholatnya nih qobliyah zuhur ini lama baca surahnya ya. Kalau kita standar tuh yang Habib Abdullah bikinin itu baca ayat kursi sedang ya kan. Kalau ayat kursi kan kita udah pada hafal tuh ya, udah agak lancar, nggak terlalu lama kan gitu ya. Sedang lah sama daripada kita baca kul huwallah kan ya gitu ya. Nah kata Rasulullah nih, kenapa Rasulullah tuh sembayangnya lama nih bayang sunat ini? Kata Rasulullah wa yaqulu, kata Rasulullah haza ay waktu zawal, ini waktu nih waktu zuhur ini waqtu tuftahu fihi abwaabus sama, yaitu waktu dibukakan pintu langit. Allah bukakan pintu langit tuh ya, buat apaan ya gitu ya. Nah fa'uhibbu ayyarfa'a atau ayyurfa'a li fihi amalun sholihun, maka saya ingin diangkat pada waktu ini nih, waktu zuhur itu amal soleh tuh. Jadi yang kita kerjain tuh nanti diangkat. Dan kalau pintu langit dibuka ya berarti doa kita tuh, kalau kita berdoa langsung gitu. Itu amal soleh yang kita kerjakan tuh nanti Allah diangkat oleh malaikat tuh gitu ya. Dibawa malaikat tuh dilaporin sama Allah tuh. Nah itu Rasulullah tuh ya di sholatnya lamain. Jadi nanti laporannya tuh ya ada Allah, Rasulullah nih ya dilaporin bahwa Rasulullah lagi dalam keadaan sholat. Cakep kan? Gitu ya, kita gitu juga kalau kita sholatkan waktu itu kita lamaan, nah kan dilaporin siapa nih Ajami lagi sholatnya, Ajami lagi ngapain, lagi sembahyang belum selesai itu ya, baca surahnya ayat kursi kan gitu kan, cakep itu ya. Apa dibaca dia nggak kayak baca surah ya, udah gusak assalamualaikum duduk lah bengong aja ya. Doa kagak ngawin kagak. Nah laporan malaikat Ajami lagi ngapain lu tinggi ya, lagi bengong ya, ada gitu lah, jelek banget gitu ya, bengong. Jangan sampai begitu kita laporannya ya. Nabi pengen tuh laporannya bagus kan sama Allah. Nabi ngapain tuh, Nabi yang udah bagus, nah beragi kita yang belum bagus ini perlu kita cari supaya laporan kita tuh cakep gitu ya. Di saat itu tuh dibuka pintu langit, nah kita berdoa juga ya, emang Allah lagi bukain pintu langit, berarti doa kita tuh langsung
ngatas kepada Allah tuh, gitu ya. Tuh ya, jadi yurfa'u tuh ya ayyarfa'a fihi amalun solihun kama rawahu Abu Ayyub ya sebagaimana yang diriwayatkan hadis ini oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Wa hadzihil ya arba'u qabla zuhri sunnatun muakkadatun. Ini sholat yang 4 rakaat sebelum zuhur itu adalah sunat muakkadah. Ya, sunat muakkad nih. Ya, ai ala kaulin, atas satu kaul. Ya, jadi pendapat mengatakan tuh 4 rakaat itu termasuk sunat muakkad gitu. Waraji menurut kaul yang lebih kuat anna rakaataini qabla zuhri akidun, bahwa 2 rakaat sebelum zuhur itulah yang muakkad. Yang 2 lagi ghairu muakkad gitu ya. Min jumlatil arbaati, dari jumlah yang 4 rakaat tadi. Jadi yang 2 rakaat itu muakkad, yang 2 rakaat ghairu muakkad gitu ya. Tapi pendapat satu lagi bilang 4-4-nya itu muakkad gitu. Kan yang dikatakan muakkad ghairu muakkad kan Rasulullah tuh kalau yang ghairu muakkad, kalau dalam keadaan kesibukan atau musafir Rasulullah nggak kerjain. Gitu, Rasulullah tinggal gitu. Nah kalau yang namanya muakkad, biar kata lagi sibuk lagi apa, Rasulullah kerjain, itu namanya muakkad. Nah tapi dalam riwayat yang lain lagi ya, Rasulullah tuh pernah mengkodok sholat qobliyah asar tuh 4 rakaat yang pernah ditinggal. Ya kan kalau apa sebelum asar 4 rakaat itu kan sunat ghairu muakkad, tapi Rasulullah pernah ditinggal, dia kodokin tuh ya, berarti penting nggak tuh? Ya iya, itu ya sebelum asar tuh, sebelum asar kita disunatkan nanti di sini ya. Nah gitu ada 4 rakaat tuh, ya gitu ya, bayang tuh, karena itu nilainya tinggi. Ya jangan 2 rakaat sebelum apa tuh, sebelum asar. Ya jangan 2, 4. Nabi kata rahimallahu imra'an shalla qoblal asri arba'an. Allah berikan rahmat gitu. Atau jumlah doa iya tuh, ya mudah-mudahan Allah kasih rahmat buat orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Atau juga ya jumlah khobariyah Allah bakal berikan kepada orang itu yang sholat 4 rakaat rahmat Allah tuh gitu ya. Hanya Rasulullah tuh pernah kodoin, padahal itu yang ghairu muakkad gitu. Nah hampir lagi ini yang muakkad nih gitu ya, sebelum zuhur tuh. Hanya ya jangan sampai kita ninggal. Nah ya, ini sholat sunat yang paling tinggi nilainya tuh di sisi Allah itu sholat ya rawatib, sholat qobliyah ba'diyah itu ya. Hanya kalau bisa kita pertahanin ya, jangan sampai ketinggalan itu ya. Kerjain semua ya, kalau kita pernah tinggal ya kalau bisa kita kodokin dah ya. Qobliyah tuh qobliyah zuhur gitu, qobliyah asar ya, pada kan yang begitu-begitu ya. Kalau belum tuh ya hampir lagi kita musafir lah. Kalau musafir kan kita banyak gak kerjain. Nah nanti kalau kita udah pulang kan ya punya kesempatan di rumah, nah ya ya kodoin. Nah Rasulullah tuh waktu dia tuh dalam musafir nggak kerjain tuh sunat asar, tapi begitu udah pulang Rasulullah dikodoin tuh ya itu ya, karena sholat rawatib ini sholat yang paling tinggi nilainya itu ya, dibanding sholat sunat-sunat yang lain itu. Ya kagak ada ba'diyahnya, ada qobliyahnya aja pada segen kerjain lagi ba'diyahnya ya. Karena asar dikerjain cuma 2 doang. Iya sunat asar nggak ada tuh hadisnya apa ya, cuma 2. Rasulullah suruh 4 ya gitu. Kita kerjain 2 ya gitu ya, malas banget ya gitu ya, upahnya maunya banyak ya, kerjanya ya gitu ya. Nah inilah ya sunat muakkad nih ya gitu ya, akidun fi jumlatil arba'ah kama fil isya'i, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa hadza huwal mu'tamad, inilah pendapat yang kuat nih. Nah papil khobari sampai sini dah dulu ya, terusin lagi nanti ya. Papil khobari man shallahunna fa ahsana ruku'uhunna ya wa sujuduhunna gitu ya. Nah, ya tentang keutamaannya dan nanti wallahu a'lam. Sabtu besok Maulid kan? Nah iya, jadi kita nggak ngaji dah, liburan dulu ya.
Waktu besok ya kita nggak ngaji ya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubu ma nartaji bi rahmatika fi amrina kullihi wa yassir lana ma nahnu fihi wa ma natlubu wa ma nartaji min awaijina wa sallimna minal ilali wal afat wal ahat wal aqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna iman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sayan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' la yasha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma'. Na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.